Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, salah satu kitab yang cukup ringkas yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakpuri yang memenangkan award ketika beliau menulis Ar-Rahiqul Maktum, juga merupakan kitab sirah. Itu artinya bahwa beliau spesialisasi dalam menulis sejarah Rasulullah SAW. Tema kita pada subuh hari ini adalah keberadaan Rasulullah fi Bani Sa'ad, di mana di situ beliau mendapatkan pendidikan bahasa dan juga pendidikan akhlak di pedalaman desa di Arab. Perlu kita pahami bahwa mempelajari ataupun membaca sirah Nabi SAW itu berbeda dengan kita membaca biografi seseorang yang lain, karena dengan kita membaca sirah, insya Allah akan tumbuh kecintaan kepada Rasul. Karena itu tidak boleh kita merasa bosan dengan membaca sirah Nabi. Semakin sering kita membaca sirah, insya Allah kita akan mencintai beliau. Sampai pada tahapan seperti yang dialami oleh seorang sahabat. Dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan wajah yang seperti pucat karena sedih dan lain sebagainya. Nabi bertanya, kenapa ya? Maka sahabat itu memikirkan ke depannya seperti apa, karena dia sangat mencintai Nabi. Seandainya dia wafat, ada dua hal, antara dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau misalnya dia masuk neraka, dia tidak akan ketemu Rasulullah SAW. Dan kalaupun masuk surga, maka tingkatan surganya sudah tentu berbeda dengan tingkatan surga Rasul. Ini yang membuat dia sedih sekali. Maka Rasulullah SAW memberikan pemahaman yang menyenangkan bagi sahabat ini dan sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai, yaitu Rasulullah. Karena itu kita bangun kecintaan kita kepada Rasulullah dengan ngaji kita setiap Kamis kedua dan Kamis keempat ini melalui belajar sirah beliau. Mudah-mudahan dengan itu kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, Anda bersama orang yang Anda cintai. Dan insya Allah kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan bersama beliau di akhirat. Allahumma amin. Kana min adatil Arab an yaltamisul mawadi limawalidihim fil bawadi. Adalah merupakan kebiasaan bangsa Arab mencari ibu susuan untuk anak-anak mereka, untuk bayi mereka yang baru lahir, khususnya ibu susuan yang berada di pedalaman. Ib'adan lahum an amradil hawabir, dalam rangka menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit yang ada di kota. Jadi rupanya pengetahuan kesehatan bayi sudah menjadi budaya bangsa Arab. ASI menjadi andalan. Ada belum ini? Kayaknya tes satu. Apa dari ini? Sama suaranya? Beda ya? Jadi rupanya bangsa Arab ini sudah memiliki pengetahuan tentang kesehatan bayi, khusus
hatta tashtaddu a'sabahu, sampai tulang-tulang mereka ini kuat dan tegar. Wa yumkinu al-lisan al-arabi fi mahdihim, sekaligus untuk menguatkan bahasa. Bahasa di kota itu sudah bercampur baur dengan orang-orang asing. Sedangkan kalau di pedalaman itu masih bahasa-bahasa syair, bahasa-bahasa yang santun. Sehingga ini juga memberikan pengalaman kepada bayi mereka untuk mendapatkan bahasa yang asli Arab, belum terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi ternyata menyusukan bayi di kalangan bangsa Arab itu tidak sekedar aspek kesehatan, tapi juga aspek bahasa. Dan bahasa itu bagian dari budaya. Dengan santunnya berbahasa menunjukkan adab yang baik. Wa qadarallahu an ja'at niswatun min Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazin yatlubna ar-radha'a fa'arada Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna kullihinna. Dengan takdir Allah datanglah perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ini keluarga besar Halimatus Sa'diyah. Para wanita ini meminta anak susuan yang mau disusui. Maka dihadapkan kepada mereka Nabi, ya, bayi kecil Muhammad. Fa'abaina ayyurdinahu li ajli yatimihi. Semua menolak untuk menyusui Nabi karena yatim. Karena menyusukan bayi ini ada biayanya, cukup untuk biaya hidup di desa. Sehingga kalau misalnya keluarganya itu miskin, nah ini nanti bayarannya juga sedikit ya. Walam tajid ihdan niswah wahia Halimah binti Abi Zuhair rodian. Ada satu wanita yang belum dapat anak susuan, sudah keliling di kota Makkah tapi belum dapat anak susuan. Namanya Halimah binti Abi Zuhair, yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Wa akhazatu sallallahu alaihi wasallam wa haziyat bihi huzwatan igtabatolaha al-ahur. Maka Halimah mengambil Nabi sebagai anak susuan dan mulailah keberuntungan yang beliau peroleh yang membuat iri ibu-ibu susuan yang lain. Padahal secara fakta Nabi itu anak yatim. Ayahnya sudah meninggal dan tidak meninggalkan banyak harta. Wasmu Abi Zuhair walidu Halimah Abdullah bin Al-Haris. Nah ini keterangan tentang keluarga Halimah, ibu susuan Nabi. Jadi nama ayah Halimah ini adalah Abdullah bin Al-Haris. Wasmu zawjiha Al-Harith bin Abdul Uzza. Adapun suaminya Halimah itu namanya Al-Haris bin Abdul Uzza. Wa kilahuma min Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Kedua-duanya, baik ayahnya maupun suaminya, itu berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar al-Hawazin. Wa auladul Harith bin Abdul Uzza ihwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Anak-anak Al-Haris bin Al-Uzza atau anak-anak Halimah ini adalah saudara-saudara sesusuan Nabi. Siapa mereka? Ada Abdullah, ada Anisah, dan ada Judama. Wahiyat Asyaimah lukiba golaba ala ismiha wa kana tahdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir ini Judama, ini dikenal dengan nama Syaimah.
lebih dikenal nama gelarnya daripada nama sebenarnya. Seperti Abu Lahab, lebih dikenal Abu Lahabnya daripada nama aslinya, yaitu Abdul Uzza. Nah, ini keluarga Halimah. Barakat fi baitir radha'ah, keberkahan di rumah susuan, artinya di rumah Halimah. Wa qaddarat al-barakat ala ahli hadzal bait muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Banyak keberkahan yang diperoleh oleh keluarga Halimah ini selama Nabi berada di tengah-tengah mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa sejak kecil Nabi itu sudah mendatangkan keberkahan dari Allah, walaupun belum ditunjuk dan belum diangkat sebagai Nabi, sebagai utusan. Wa mimma ruwiya min hadhil barakat anna Halimata lamma ja'at ila Makkah kanatil ayyam jadbin wa qahtin. Di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan keberkahan ini, bahwa Halimah bersama keluarganya ketika datang ke Mekah itu mengalami hari yang susah. Wa kanat ma'aha atan kanat abta'u dabatin fi rubbi masyan li ajli dufi wal iza. Halimah ketika ke Mekah untuk mencari anak susuan itu membawa keledai betina. Atan itu keledai betina, kalau himar itu keledai jantan. Keledai Halimah ini sangat lambat jalannya karena sudah lemah dan kurus. Wa kanat ma'aha naqatun la tadri bi qatratin min labanin. Beliau juga bawa onta betina, tapi sudah tidak memiliki susu. Wa kana laha waladun shaghir yabki wa yasrah tulal lail li ajlil ju'. Dan beliau juga membawa anaknya yang kecil, tidak disebutkan dari 3 nama itu siapa, yang selalu nangis ya, berteriak-teriak sepanjang malam karena kelaparan. Wala yanam, dan tidak tidur. Wala yatruk abawaihi yanamani, dan tidak membiarkan kedua orang tuanya, yaitu Halimah dan Al-Haris tadi, suami Halimah, untuk tidur karena sebab nangisnya anaknya. Jadi ini keadaan Halimah ketika mencari anak susuan, kemudian nanti ketemu Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti ini, sudah tentu ingin mencari susuan, anak susuan yang kaya. Falamma ja'at Halimah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha wa wada'athu fi hujriha aqbala alaihi sadiyaha bima sya'a min labani. Ketika Halimah ini sudah menerima Nabi sebagai anak susuan, dalam perjalanan itu beliau meletakkan Nabi di pangkuan. Tiba-tiba air susu Halimah ini penuh dan Nabi minum sepuasnya. Nah, ini keberkahan ya. Padahal Halimah juga tidak makan terlalu banyak, ya cukup untuk sekedar menghilangkan lapar, apalagi anak kecilnya nangis. Wa syariba hatta ruya wa syariba ma'hu ibnu as-saghir hatta ruya thumma nama. Maka Nabi minum ASI itu hingga puas, kenyang ya. Begitu juga anak Halimah yang kecil yang nangis tadi juga minum sampai kenyang, kemudian keduanya tidur. Jadi keberkahan pertama apa? Halimah tiba-tiba air susunya menjadi banyak, menjadi penuh, sehingga diminum sepuasnya baik oleh Nabi maupun oleh anak Halimah sendiri. Wa qama zawjuha ila naqah wa wajadaha hafilan bil
Kemudian suaminya ini mendekati onta betina yang mereka bawa. Ternyata apa? Onta betinanya juga penuh dengan susu. Tadinya waktu berangkat mencari anak susuan nggak ada susunya, onta betina nggak punya susu. Sekarang setelah membawa Nabi dalam perjalanan menuju rumah Halimah, air susu onta itu penuh juga. Wahalaba minha ma intahaya bisurbihi rayyan wa sab'an thumma bata bi khairi lailatin. Maka Al-Haris suami Halimah ini kemudian memerah susu onta itu, kemudian mengolahnya, kemudian diminum hingga kenyang, sehingga mereka tidur pada malam di perjalanan itu, malam yang indah karena nyenyak tidur. Karena makanan terpenuhi, baik bayinya maupun Halimah dan suaminya. Walamma kharaja raji'aini ila badiyati Bani Sa'ad raqibat Halimah tilkal atar. Ketika mereka keluar dari Mekah untuk pulang ke tempat tinggal Halimah dan suaminya, yaitu di Bani Sa'ad, Halimah mengendarai keledai betina yang dibawa tadi. Yang tadi jalannya apa? Terseok-seok gitu ya, karena kurus ya. Wa hamalat ma'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Halimah sambil menggendong Nabi. Apa yang terjadi? Fa asra'at al-atan hatta qata'at bi rabbi. Maka keledai yang tadinya ketika berangkat ke Mekah untuk mencari anak susuan itu lambat, sekarang jalannya cepat. Walam yastati'uhu syai'un minal himan. Tidak ada yang bisa mengejar keledai betina ini. Bahkan keledai jantan pun gak bisa mengejar jalannya. Nah, ini luar biasa ya. Kenapa? Karena ada keberkahan Rasulullah. Walaupun beliau sendiri belum diangkat menjadi nabi. Walamma qadama fi diyarihima diyar Bani Sa'ad wa kana ajdabu ardillahi ta'ala. Ketika mereka sampai di rumah Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad, ini merupakan tanah Allah yang subur. Kanat ghanamhuma taruhu alaihima shibaan mumtaliatal hawadir bil alam. Tiba-tiba kambingnya itu kenyang, penuh dengan makanan. Mumtaliatud duru bil laban, kemudian penuh juga dengan susu kambing. Maka yahlibani wa yasrobani. Maka Halimah dan suaminya memerah susu kambing itu kemudian meminumnya. Wa ma yahlibu insan qatratul labani. Padahal sebelumnya enggak pernah itu memerah susu kambing. Tapi dengan keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka, kambing betinanya bisa memiliki susu yang banyak dan bisa diperah untuk dimanfaatkan kehidupan. Falam yazal ya'rifani minallahi az-ziyada wal khair hatta iktamalat muddatul radha'ah. Sehingga mereka selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna 2 tahun masa susuan. Wa madat salatani fafatimatu Halimah. Maka berlangsunglah 2 tahun, kemudian Halimah menyapih Rasulullah. Ternyata menyusui 2 tahun itu sudah dikenal juga di kalangan bangsa Arab sebelum Al-Quran turun berbicara tentang ayat susuan. Jadi ayat tentang berapa lama seorang ibu menyusui bayinya di bangsa Arab sudah seperti ya, disapih setelah 2 tahun. Wa qad istadda wa qawiya fi hadhil fatrah. Jadi Nabi menjadi bayi yang sehat ya pada masa ini, tidak sakit-sakitan karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baqaun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad ba'da radha'ah. Umumnya setelah 2 tahun
Wa kanat Halimah ta'ti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa usratihi. Jadi Halimah setelah 2 tahun ini datang bersama Nabi kepada ibunya dan keluarganya. Kulla sittata ashhurin. Mereka juga datang setiap 6 bulan agar orang tua atau keluarga yang disusui itu bisa melihat perkembangan bayi. Tsumma tarji ila badiyatiha fi Bani Sa'ad. Falamma iktamalat muddata radha'a wa Fatimatu wa ja'at bihi ila ummihi harisat ala baqaihi sallallahu alaihi wasallam indah. Jadi ketika selesai masa susuan kemudian telah disapihnya Nabi, maka datanglah Halimah ini ke ibunya minta agar Nabi tetap bersama Halimah, tetap bersama keluarga Halimah. Lima ra'at minal barakah wal khair, karena Halimah melihat keberkahan dan kebaikan yang dialami keluarganya dengan keberadaan, sehingga Halimah ini merasa seperti anak kandung, bahwa Nabi ini memiliki akhlak, bisa bergaul dengan anak-anaknya, tidak ada rasa iri dan lain sebagainya. Jadi anak-anaknya senang, keluarga Halimah juga senang. Halimah dan suaminya juga senang. Wa talabat min ummin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatrukahu inda hatta yaqul. Maka Halimah meminta kepada ibunda Nabi Aminah, ya, agar membiarkan Rasulullah bersamanya sampai nanti usia 5-6 tahun. Fa innaha takhafu alaihi waba Makkah. Di samping memang Halimah khawatir akan wabah penyakit yang terjadi di Makkah. Faradiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka ibu Nabi meridhoi permintaan Halimah agar Nabi walaupun sudah disapih tetap bersama keluarga Halimah. Wa raja'at bihi Halimah ila bait mustabsyirah masrurah. Maka Halimah pulang dengan rasa senang, ya, gembira atas diizinkannya Nabi masih bersama mereka. Wa baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha ba'da dzalika nahwa sanatain. Maka kemudian Nabi tinggal lagi bersama keluarga Halimah ini kurang lebih 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun selesai masa susuan, ingin dikembalikan, tapi Halimah berharap ibunya masih mengizinkan Nabi untuk berada di tengah keluarga Halimah, dan ternyata direstui. Kemudian nanti berlangsung lagi 2 tahun bersama keluarga Halimah. Tsumma waqa'at hadisah gharibah ahdasat khaufan fi Halimah wa zawjiha. Kemudian terjadilah peristiwa yang sangat aneh yang membuat Halimah dan suaminya ini khawatir. Hatta raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummi, sampai kemudian keduanya mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Apa peristiwa itu? Wa tilkal haditsah hiya syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam wa ilaikum bayanu dzalik. Peristiwa itu adalah dibelahnya dada Rasulullah. Dan ini penjelasan terperinci. Jadi ada peristiwa apa? Syaqqus sadr, pembelahan dada Nabi oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan. Dan ini disaksikan oleh teman-teman main Nabi, termasuk anak-anak Halimah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'al gulman wa akhazahu wa sarahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Maka Nabi diambil kemudian dibaringkan. Fasyaqqa an qalbihi, kemudian dibelah dada. Fastakhrajal qalbu, beliau kemudian mengeluarkan hatinya.
Wastakhraja minhu 'alaqah, kemudian dikeluarkan dari hati itu daging yang masih menempel. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadza hazzus syaitan minka, ini bagian setan dari Anda. Tsumma ghasalahu fi tasad min zahab bima'i zamzam. Kemudian alaqah itu, daging yang menempel itu dicuci di sebuah bejana emas terbuat dari emas dengan air zam-zam. Tsumma la'amahu aidamahu wa jama'ahu, kemudian dikumpulkan kembali. Tsumma ada fi makani, kemudian dikembalikan ke tempatnya, ke tempat hati Nabi yang semula. Melihat kejadian ini, anak-anak kemudian datang kepada ibunya, yaitu Halimah. Wajah al-gilman yas'auna ila ummihi, yakni zahrihi wa hiya armudiyah. Maka anak-anak datang kepada ibunya, yaitu ibu susuan. Wa qalu inna Muhammadan qad qutila, mereka mengatakan Muhammad sudah dibunuh. Wastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawn, maka Halimah mendatangi bersama anak-anak itu, mendatangi Nabi, dan Nabi terlihat mutaghayyirul lawn, sudah berubah wajah. Qala Anas wa qad kuntu ara athara dzalika al-muhayyad fi sadri, dan aku melihat bekas jahitan di dada Rasulullah. Ya, jadi bisa jadi ada hikmah tertentu yang ingin ditinggalkan. Bukan mustahil bagi Allah untuk meniadakan bekas itu, bekas jahitan. Artinya ini dilakukan seperti halnya dokter bedah melakukan pembedahan. Kalau menurut riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini ada bekas, berarti bisa jadi jahitan itu seperti yang dilakukan oleh dokter-dokter bedah. Allah. Kemudian ila ummihi al-hanun, kembali ke ibunya yang sangat merindukannya, yang selalu hangat dalam pelukannya, itulah Aminah. Wa raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadza al-hadits ila Makkah. Nabi pulang ke Mekah setelah kejadian ini, karena Halimah takut terjadi sesuatu. Tadinya beliau senang dengan keberadaan Nabi di rumahnya, anak-anaknya juga senang. Tapi setelah peristiwa ini beliau khawatir, karena Halimah ini kan bukan keluarga yang kuat dalam pengertian dalam melindungi. Tapi keluarga Nabi kalau kembali ke keluarganya kan semakin kuat perlindungan. Inilah yang diinginkan oleh Halimah. Walaupun beliau sedih mengembalikan, tapi demi keselamatan Nabi, beliau kembalikan ke ibunya. Bahwa dia inda ummihi wa fi usratihi nahwa sanatain. Jadi Nabi hidup bersama ibundanya setelah dari Halimah itu kurang lebih 2 tahun. Karena Aminah wafat Nabi usia 6 tahun. Jadi 2 tahun disusui oleh Halimah. Kemudian Halimah minta kepada ibundanya agar diberi kesempatan lagi untuk memelihara Rasulullah, karena kekhawatiran beliau akan keadaan di Mekah. Ibunya merestui selama 2 tahun. Terjadi peristiwa pembedahan dada Nabi oleh malaikat Jibril, kemudian dikembalikan ke ibunya, dan bersama ibunya kurang lebih 2 tahun. Tsumma safarat ma'ahu ummuhu ilal Madinah. Kemudian keduanya pergi ke Madinah. Haitsu qabra waliduhu wa akhwalihi wa akhwali jaddihi Banu Adi bin Najjar. Karena Nabi ke Madinah ini, di situ ada kubur ayah. Di samping ada saudara-saudara
kakeknya. Akhwal itu paman dari ibu. Kalau amun atau amam itu paman dari ayah. Kita kan masih ingat ya, siapa nama kakek Nabi? Abdul Muthalib itu nama ininya kan, nama panggilannya yang populer di Mekah. Namanya dari Madinah apa? Syaibah. Kan dulu kakeknya Hashim pergi berdagang, ya. Kemudian berhenti di Madinah, di situ menikahi seorang perempuan. Nah, dari pernikahan itu lahir namanya Syaibah. Kemudian Hashim melanjutkan perjalanan dagang ke Palestina dan wafat di sana. Sehingga Syaibah ini menjadi anak yatim. Dia dipelihara oleh ibunya dan keluarga ibunya, Adi bin Najjar, Banu Adi bin Najjar. Kemudian di Mekah itu ada Al-Muttalib, pamannya Syaibah ini, saudaranya Hashim. Setelah 7 tahun mengetahui ada anak saudaranya di sini, anaknya Hashim, maka dijemputlah ke Madinah. Nah, ketika pulang ke Mekah dikira oleh orang-orang Mekah itu budaknya Muthalib, maka dipanggil apa? Abdul Muthalib. Ya. Berarti saudara-saudara Syaibah ada di Madinah. Makanya Nabi dengan ibunya datang ke sana itu tidak lain juga untuk mengunjungi saudara-saudara kakeknya. Karena kakeknya Abdul Muthalib atau Syaibah itu kelahiran Yasrib, waktu itu belum menjadi nama Madinah. Ya, jelas ya. Jadi ada keterhubungan dengan pelajaran yang lalu. Wa kana ma'aha Kimuha Abdul Muthalib. Nah, jadi di sini ada keluarga Abdul Muthalib yaitu Syaibah. Wa khadimatuha Ummu Aiman. Kemudian ada juga asisten rumah tangga yaitu Ummu Aiman. Famakasat sahran summa raja'at. Jadi yang berangkat ke sana Nabi ke Madinah ya, ibunya, kakeknya Abdul Muthalib itu, karena kakeknya juga berasal dari Madinah. Kemudian ada pembantunya atau asistennya Ummu Aiman. Di sana mereka tinggal sebulan, kemudian balik lagi. Ya namanya orang dulu ya, pergi itu kalau sehari kan capek di perjalanannya, karena perjalanannya tidak seperti sekarang. Wa bainama hiya fit thariq lahiqaha al-marad. Ketika rombongan ini dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibunda Nabi sakit, mengalami sakit. Wastadda hatta tufiyat bil abwa baina Makkah wal Madinah wa dufinat hunaka. Dan bertambah parah penyakitnya sehingga wafatlah ibundanya ini di daerah namanya Abwa. Daerah Abwa ini antara Mekah dan Madinah, dan juga dimakamkan di sini. Jadi gak mungkin membawa mayatnya ke Mekah, tapi dimakamkan di Abwa. Jadi masa bersama ibunya hanya 2 tahun, bersama Halimah 4 tahun, 2 tahun disusui, 2 tahun diizinkan lagi oleh ibunya, kemudian kembali ke ibunya 2 tahun. Kemudian ketika mereka datang untuk berziarah ke kubur ayahnya di Madinah, sekaligus untuk melihat keluarga kakeknya Abdul Muthalib atau Syaibah, mereka tinggal di situ sebulan, kemudian pulang ke Mekah. Dan di tengah perjalanan ibunya sakit, kemudian saking parahnya sakitnya meninggal di daerah yang namanya apa? Abwa, yaitu antara Mekah dan Madinah. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan? Setelah ini akan dipelihara oleh pamannya. Monggo, ada? Ya, silakan.
hukum Islam, saudara sesusuan itu hanya terkait dengan pernikahan saja. Kalau dengan warisan seperti biasanya. Ya. Jadi saudara susuan bukan ahli waris. Sama dengan saudara angkat bukan ahli waris. Saudara tiri juga bukan ahli waris. Ahli waris itu saudara kandung, satu ayah satu ibu. Saudara seayah, satu ayah lain ibu. Saudara seibu, satu ibu lain ayah. Ini tiga yang dapat warisan dalam pengertian saudara. Kalau saudara sesusuan dalam hal pernikahan dilarang. Dalam hal waris sama dengan hukum biasa. Ya, tidak menjadi saudara dalam hal warisan. Jadi kalau ada seseorang satu susuan dengan orang lain, maka saudara susuannya nanti enggak menerima waris, tidak berhak menerima waris. Allah. Ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, kita sekedar review lagi. Ketika tadi rombongan perempuan dari Bani Sa'ad datang beramai-ramai dari pedalaman untuk mencari anak susuan. Dan semuanya gembira karena dapat anak-anak kaya. Berbeda dengan Halimah, belum dapat siapapun yang mau disusui. Hanya ada satu anak yatim yang tersisa. Maka Halimah awalnya terpaksa. Ya, daripada pulang tidak membawa anak susuan, ya sudah. Ya. Maka ketika Nabi dibawa oleh Halimah, terjadilah berbagai keberkahan. Mulai dari pulangnya kembali ke Bani Sa'ad sampai keberadaan Nabi di Bani Sa'ad itu semuanya ada keberkahan. Di antara keberkahan itu, air susu Halimah yang tadinya tidak ada tiba-tiba ada. Sehingga anaknya yang tadi nangis sepanjang malam sampai ayah ibunya nggak bisa tidur juga bisa kenyang dengan ASI Halimah. Termasuk Nabi juga kenyang dengan ASI yang tiba-tiba banyak. Padahal nggak makan apa-apa. Kemudian ontanya yang tadi tidak ada susunya, ketika diperah ternyata ada susu. Kemudian keledainya yang tadi jalan lambat tiba-tiba jalan paling cepat sehingga mengalahkan keledai rombongan lain, nggak terkejar. Nah, ini keberkahan yang ada pada Halimatus Sa'diyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi bahwa belajar kita sirah ini tidak lain untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Walaupun ini sifatnya belajar cerita. Mungkin belajar cerita, wah ini pelajaran anak SD ini belajar cerita. Sudah tentu penangkapannya yang berbeda. Materinya bisa sama, tapi penangkapan kita, oh begini ya keadaan Nabi ketika kecil. Oh betapa beliau ketika kecil seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dengan itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, seperti ungkapan beliau kepada sahabat yang sangat mencintai beliau tadi, apa? Anta ma'aman ahbabta. Artinya apa? Anda akan bersama orang yang Anda cintai. Yang dimaksud Nabi adalah beliau sendiri. Artinya secara tidak langsung beliau mengatakan cintailah saya. Karena kalau Anda mencintai saya, Anda akan bersama saya nanti di akhirat.